الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تذكرون. ومثل كلمة في الحياة الدنيا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم والبوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم
كفار صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana angkatan ketiga Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta tahun 2020 dinyatakan dibuka. Acara selanjutnya pembacaan laporan pelaksanaan wisuda sarjana angkatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadaratul a'izza wal afadil, para pembina, pengawas dan pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'min Surakarta, Bapak Lurah Cemani, Bapak Hadi Indriarto ST, yang kami hormati Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Sukoharjo, para dosen dan sivitas akademik STIM Surakarta, para mudir Ma'had Ali dan Ma'had se-Surakarta, para tamu undangan dari beberapa lembaga pendidikan baik Madrasah Aliyah maupun SMA se-Surakarta, para orang tua atau wali mahasiswa-mahasiswi yang diwisuda pada angkatan ketiga STIM Surakarta, para tamu undangan, hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati, wisudawan wisudawati STIM angkatan ketiga yang kami banggakan. Perkenankanlah kami melaporkan tentang pelaksanaan acara wisuda STIM Surakarta angkatan ketiga pada tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari ini, bahwa jumlah wisudawan wisudawati STIM adalah 34 dengan perincian 7 wisudawan putra dan 28 wisudawan putri. Hadirin yang berbahagia, dari 35 wisudawan wisudawati tersebut ada beberapa penghargaan mahasiswa berprestasi. Yang pertama adalah mahasiswa berprestasi dalam kategori hafid 30 juz. Jadi salah satu program di STIM adalah ada program tahfidzul Quran yang diadakan mulai dari semester 1, salah satu program wajib mata kuliah. Dan dari sekian mahasiswa itu ada 5 mahasiswa yang mampu menghatamkan Quran secara hafidh-hafidhah sebanyak 30 juz.
5 mahasiswa yang hafid 30 juz tersebut adalah Muhammad Solahuddin Al-Ayubi SPD, Muhammad Wahid Sayyafullah SPD, Nur Qayyimah SPD, Aminah Solihah SPD, Zaidah Khairiyah SPD. Kemudian yang kedua, penghargaan bagi mahasiswa yang lulus dengan tepat dan cepat. Ada 7 mahasiswa. Pertama adalah Ageng Bagus Friendi SPD, Agung Dwi Harisma SPD, Anissa Nur Sofiyah SPD, Joko Widodo SPD, kemudian Lutfi Hanum Hanifah SPD, Mutiara Nurani Suci SPD, dan Zaidah Khairiyah SPD. 7 mahasiswa yang tepat dan tercepat di STIM Surakarta. Penghargaan selanjutnya adalah bagi wisudawan, wisudawati yang memiliki karya ilmiah, baik dalam bentuk buku, penerjemahan maupun menjadi editor buku. Ada 4 wisudawan, wisudawati yang menjadi penulis karya ilmiah terbaik di STIM. Yang pertama adalah Aisyah SPD, Afrau Qudsia An-Nainawa SPD, Aminah Solihah SPD, dan Joko Widodo SPD. Kemudian yang terakhir adalah kategori penghargaan bagi wisudawan terbaik IPK-nya. Pertama adalah Joko Widodo SPD, yang kedua Aminah Solihah SPD, dan yang ketiga adalah Hanif Lukis Etika Dewi SPD. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, inilah STIM yang sudah berproses sekitar 8 tahun, hari ini melaksanakan wisuda yang ketiga, dan alhamdulillah hari ini ada sekitar 35 wisudawan wisudawati, dan sebagian memiliki prestasi yang luar biasa, yaitu hafid Quran 30 juz, dan ada 4 mahasiswa yang sudah berprestasi dengan membuat karya ilmiah berupa buku dan tulisan di jurnal. Mohon doa dari para Bapak Ibu hadirin hadirat semua, semoga mahasiswa STIM yang diwisuda hari ini ilmunya bermanfaat barokah bagi mereka dan juga bagi umat Islam dalam mengembangkan peradaban Islam ke depan. Demikian Bapak Ibu hadirin hadirat yang bisa kami laporkan kepada Ketua Senat, sekaligus nanti untuk mewisuda para wisudawan wisudawati yang wisuda pada hari ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya prosesi wisuda sarjana STIM Surakarta angkatan ketiga tahun 2020 yang Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Ustadz Anis Budirianto LC MPD. Kepada beliau berdua dimohonkan untuk menempatkan diri. Selanjutnya kami bacakan wisudawan wisudawati program studi pendidikan bahasa Arab. Kepada nama-nama yang kami panggil, kami mohon untuk maju ke depan. Muhammad Al-Haris, Sarjana Pendidikan.
Muhammad Salahuddin Al-Ayubi, Sarjana Pendidikan. Muhammad Wahid Sayyafullah, Sarjana Pendidikan. Suhaib Arami, Sarjana Pendidikan. Ageng Bagus Priyandi, Sarjana Pendidikan. Agung Dwi Karisma, Sarjana Pendidikan. Joko Widodo, Sarjana Pendidikan. Aisyah, Sarjana Pendidikan. Aprilia Fajarwati Muslimah, Sarjana Pendidikan. Inzam Zahrawani, Sarjana Pendidikan. Miftahul Jannah, Sarjana Pendidikan. Rizky Amalia Syamsu, Sarjana Pendidikan.
Syarifah Mutmainnah, sarjana pendidikan. Faizatun Taslimah, sarjana pendidikan. Hanif Lukis Etika Dewi, sarjana pendidikan. Kuni Zaina, sarjana pendidikan. Nur Hidayah, sarjana pendidikan. Nur Qayyimah, sarjana pendidikan. Rufaidah Al-Ansariyah Az-Zahra, sarjana pendidikan. Afra'u Qudsiya An-Nainawa, sarjana pendidikan. Aminah Salihah, sarjana pendidikan. Hanifatul Ikramah, sarjana pendidikan. Laras Nastiti, sarjana pendidikan. Lina Nur An-Nisa, sarjana pendidikan.
Nafiah Amalia Hasan, Sarjana Pendidikan. Rizky Azizah Komsiatin, Sarjana Pendidikan. Siti Dewi Kalsum, Sarjana Pendidikan. Tridura Pramadani, Sarjana Pendidikan. Annisa Nur Sofia, Sarjana Pendidikan. Lutfi Hanun Hanifah, Sarjana Pendidikan. Mutiara Nurani Suci, Sarjana Pendidikan. Zaidah Khairiyah, Sarjana Pendidikan. Terakhir, Nur Azizah Rizky Kurniawardani, Sarjana Pendidikan. Prosesi wisuda sarjana angkatan ketiga STIM Surakarta telah selesai. Kepada Ketua Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta dan Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab dipersilahkan kembali ke tempatnya. Acara selanjutnya penghargaan bagi wisudawan wisudawati berprestasi, bagi wisudawan wisudawati yang berprestasi.
Yang kedua Muhammad Wahid Sayyafullah SPD. Yang ketiga Nur Qayyimah SPD. Yang keempat Aminah Solihah SPD. Dan yang kelima Zaidah Khairiyah SPD. Dan kepada beliau Kiai Haji Farid Ma'ruf untuk bisa memberikan piagam penghargaan. Kepada wisudawan hafid 30 juz dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya kami panggilkan Agung Bagus Frendi SPD. Yang kedua Agung Dwi Karisma SPD. Yang ketiga An-Nisa Nur Sofiyah SPD. Yang keempat Joko Widodo SPD. Dan yang kelima Lutfi Hanun Hanifah SPD. Yang keenam Mutiara Nurani Suci SPD. Dan yang terakhir Zaidah Khairiyah SPD. Dan kepada yang terhormat Dr. Andes Kiai Haji Taufik Usman MSI untuk dapat memberikan kenang-kenangan. Dan kepada wisudawan wisudawati dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk selanjutnya kategori wisudawan dengan prestasi bidang karya ilmiah, yaitu penulis, penerjemah, dan editor buku-buku Islami. Yang pertama Aisyah SPD. Yang kedua Afrau Qudsia An-Nainawa SPD.
ketiga Aminah Solihah SPD, dan yang keempat Joko Widodo SPD. Dan kepada yang kami hormati Bapak Hadi Indrianto ST selaku Kepala Desa Cemaning Grogol ataupun yang mewakili, kami minta untuk memberikan penghargaan. Dan kepada Ustadz Al-Mukarram Yahya Abdurrahman selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngopi untuk dapat memberikan penghargaan. Yang terakhir untuk kategori wisudawan dengan IPK terbaik, yang pertama Joko Widodo SPD, yang kedua Aminah Solihah SPD, dan yang terakhir Hanif Lukis Etika Dewi SPD. Dan kepada Bapak Kemenak Sukoharjo dimohon untuk memberikan penghargaan. Dan kepada wisudawan dan wisudawati dipersilahkan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan janji wisudawan yang akan dipimpin oleh Agung Dwi Karisma SPD dan diikuti seluruh wisudawan wisudawati. Kepada para wisudawan dan wisudawati dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Janji wisudawan wisudawati. Kami, lulusan Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta, berjanji untuk senantiasa: 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu setia dan taat kepada agama serta negara Republik Indonesia, dan menjunjung tinggi norma-norma ilmu pengetahuan. 2. Melaksanakan kewajiban-kewajiban serta tugas-tugas yang diberikan kepada kami secara jujur, bertanggung jawab, dan dengan kesungguhan hati.
3. Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan serta martabat Angkatan Alumni dan Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. 4. Bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran serta kemampuan kami demi kemajuan agama, bangsa dan negara. 5. Kami ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh, dengan mempertahankan kehormatan diri kami sebagai sarjana muslim yang berpedoman inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah karena Allah, pemelihara alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan dan wisudawati dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya kata sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta, Al-Ustadz Sudarmaji Putra. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, para wisudawan wisudawati agar tetap fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Yang kami hormati para pembina yayasan beserta jajarannya, yang kami hormati ketua yayasan beserta stafnya, yang kami hormati Mudir Mahat Ali beserta para jajarannya, yang kami hormati para aparatur pemerintah dari tingkat RW, tingkat RT, RW, bahkan lurah,
serta camat yang mewakilinya. Yang kami hormati para mudir-mudir Mahat Ali Sesolo Raya. Yang kami hormati para pimpinan Ormas Sesolo Raya. Yang kami hormati para dosen serta Ustadz Al-Mu'min serta anggota senat serta para wali, wisudawan dan wisudawati, serta yang kami cintai wisudawan dan wisudawati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah atakallam bil lughatain, saya akan berbicara nanti dengan dua bahasa. Yang pertama secara umum dengan bahasa Indonesia, nanti secara khusus bil lughah al-arabiyah. Alhamdulillah, pada hari ini adalah sejarah STIM Islam Al-Mu'min, Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min, mengadakan wisuda angkatan ketiga. Kalau angkatan pertama berjumlah 16 orang, sudah ada yang sudah selesai S2. Kita undang dosen kita Ustadz Joko Arianto, silakan berdiri. Ini wisudawan kita, alumni pertama angkatan wisuda pertama, silahkan duduk. Jazakallah. Yang kedua, wisuda angkatan kedua berjumlah 40 orang. Di antaranya juga sudah ada yang sedang sekolah S2 di IAIN Surakarta. Dan angkatan yang ketiga ini berjumlah 35 orang, yang satu sudah Allah panggil kembali kepada rahmatullah azza wa jalla, saudari Sumayyah, yang beliau mendahului kita semuanya karena sakit ketika sedang hamil besar. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ada apa di bulan Desember? Kenapa STIM selalu mengadakan wisuda di bulan Desember? Yang pertama adalah keputusan rapat senat bahwa wisuda kita dilaksanakan di bulan Desember. Bulan Desember bagi saya adalah istimewa karena pada tanggal 7 Desember 1979 saya lahir di muka bumi ini. Jadi umur saya sekarang 41 tahun. Jadi masih muda ya. Tanggal 19 Desember adalah hari bersejarah bagi para wisuda dan wisudawati. Pasti Anda akan mengingat-ingat betul tanggal berapa Anda akan diwisuda. Tanggal 19 Desember 2020. Tepat pada hari ini tanggal 19 Desember, saya telah menerima amanah dari Ketua Yayasan Al-Mu'min, Allah yarham, Ustadz Mu'alib Rasyidi, yang juga sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang digantikan oleh Ustadz Kiai Haji Farid Ma'ruf hafidhakallah. Saya hari ini sudah 110 hari diberi amanah untuk menjalankan sebuah perguruan tinggi Islam Al-Mu'min pada hari ini. Jadi sekarang saya menjabat sudah 110 hari. Kalau sebelumnya Al-Mukarram Al-Ustadz Sutino Magister Pendidikan, beliau hadir di depan. Semoga beliau selalu Allah berikan kesehatan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Apa sebenarnya visi dan misi STIM? Visi STIM yang sudah kita canangkan, kita bertekad, kita berazam terwujudnya lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan pendidikan, keilmuan, profesionalitas dengan didasari nilai-nilai Islam serta pesantren. Maka duduknya dipisah antara wisudawan dan wisudawati, antara tamu undangan
dan tamu undangan putri. Ini mohon maaf, kita mengikuti prokes, jadi tadi salaman dengan wisudawan, antara para senat tidak bersalaman karena kita mendapat surat boleh menjalankan wisuda tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Harap dimaklumi, ini wisuda bersejarah bagi antum semuanya, berwisuda dengan memakai masker, baik para tamu undangannya dan para senatnya, kecuali MC yang tidak pakai masker. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, visi kita adalah unggur dan terkemuka. Kita punya cita-cita sebagaimana Menteri Agama kita dulu, mantan Menteri Agama yang mengesahkan Setim Surakarta. Beliau adalah Profesor Nasruddin Umar, yang selalu mengingat-ingat di keningan kita, jadilah sekolah tinggi ini ma'lum fis sama wa masyhur fil ard, yang dikenal oleh penghuni langit serta dikenal oleh para penghuni bumi. Itu maka cita-cita kita mau sekolah tinggi ini terkenal dan terkemuka untuk izul Islam wal muslimin. Dan visi kita sudah menetapkan bahwa misi kita adalah one mission to be Islamic World University. Risalatuna al-wahidah hiya an nasbah jami'ah alamiyah islamiyah. Misi kita adalah menjadikan kampus ini kampus internasional secara Islam. Hadirin wal hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada berita gembira hari ini. Setelah di bawah kepemimpinan yang diberi amanah, saya beserta Kepala Prodi Ustadz Anis Budrianto, kita masuk nominasi peringkat dunia dalam persatuan prodi-prodi bahasa Arab tingkat internasional. Kita menjadi anggota tetap di London, Inggris. Ini menjadikan pemacu kita untuk bersatu dengan para prodi-prodi bahasa Arab dan kampus-kampus terkenal di seluruh dunia. Dan untuk tingkat nasional, alhamdulillah, prodi kita sudah bergabung di sebuah asosiasi bahasa Arab tingkat nasional yang dinaungi dengan IMLAQ, Ittihad Al-Mudarrisin Lughah Arabiyah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, slogan Setim yang dibuat oleh founding father adalah keislaman, keilmuan, serta profesionalis. Maka untuk itu, karena memacu dan meningkatkan kualitas kita, kami sudah meningkatkan para dosennya untuk terus meningkatkan SDM-nya dan kafaahnya di dalam keilmuan. Kita wajibkan kepada para dosen untuk sering-sering menulis jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. Karena tanpa jurnal, tanpa penelitian, kampus kita tidak akan bisa memberikan kontribusi besar terhadap Islam dan muslimin tingkat dunia. Alhamdulillah, sudah beberapa bulan ini kita menjadi nominasi mengikuti jurnal-jurnal internasional. Salah satunya kita mengikuti jurnal internasional bersama para negara-negara Asia. Kita bergabung dengan Malaysia, Singapura, dan Australia di dalam membuat sebuah jurnal. Hadirin wal hadirin rahimani wa rahimakumullah, Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min juga sudah mengadakan MOU dengan berbagai macam institusi, aparatur pemerintah, dan pondok-pondok pesantren serta Mahat Ali Solo Raya yang sudah MOU dengan Setim Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min ini terdiri dari 25 Mahat Ali Solo Raya, dari aparatur pemerintah dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat
Setelah Anda wisuda, 1 bulan kemudian kita akan undang kembali Anda, kita ajak berkeliling di institusi di Solo Raya. Kita akan perkenalkan temuan-temuan Anda kepada umum, ke khalayak ramai, bahwa Anda telah menemukan metode baru, Anda menemukan penelitian-penelitian yang masih baru, yang mesti kita sosialisasikan, mesti kita publish kepada publik, agar publik mengerti. Hari demi hari, bulan demi bulan, ada penemuan dan penemuan, ada pengembangan-pengembangan, sehingga belajar bahasa Arab itu ternyata sangat mudah dan sangat mengasihkan. Jadi para wisudawan dan wisudawati bersiap-siap, nanti kita panggil suatu saat. Yang kita minta juga untuk wisudawan dan wisudawati, para alumni, kita minta nanti kehadirannya, ada pengabdian di sekolah tinggi kita ini, 1 orang selama 1 bulan. Kita minta mereka hadir ke kampus untuk ikut berpikir, ikut menjadi asisten dosen, ikut mengembangkan kampus kita, karena kita punya proyek yang sudah kita laporkan kepada kepala desa. Kita menjadikan sekitar Ngeruki ini adalah kampung bahasa Arab. Maka para alumni, pemikiran Anda dan keilmuan Anda kita minta kembali untuk kita jadikan kampung Ngeruki ini menjadi kampung berbahasa Arab. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, wal an khasatan an-nasahih muhimma lil khirijin min jami'atil mu'min. Alaikum an taj'alu ulumakum li ma'rifatillah wad darul akhirah, li'anna Allah haffa alayhi wa raghiba fihi. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والثناء على العلماء في القرآن معروف، وإذا أثنى الله على شيء أو أمر به صار عبادة. والثاني: وعليكم أن تجعلوا علومكم الدفاع عن الشريعة، لأن الكتب لا يمكن أن تدفع عن الشريعة، ولا يدفع عن الشريعة إلا حامل الشريعة. والثالث: وعليكم أن تعملوا بعلمكم عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا ومعاملة ولغة العربية، لأن هذا هو ثمرة العلم وهو نجيدة العلم، وحامل العلم كحامل في سلاحه إما له وإما عليه. والرابع والآخر: وعليكم أن تكونوا داعيا بعلمكم إلى الله عز وجل، تدعوا في كل مناسبة في المساجد وفي المجالس وفي الأسواق وفي كل مناسبة. هذا النبي بعد أن أتاه الله النبوة والرسالة ما جلس في بيته، بل كان يدعو الناس ويتحرك. هذا نصيحتي إليكم جميعا للخريجين والخريجات. Sebagai penutup, sebagaimana sunnah-sunnah yang terdahulu, kita membacakan pantun. Adik bernyanyi berirama, ibu memasak meminta lada. Bertahun-tahun sungguh lama, akhirnya hari ini diwisuda. Orang mati naik keranda, tak ada yang abadi di dunia. Telah berkorban ayah bunda agar anak-anak menjadi sarjana. Mas Haris, jalan-jalan ke Surakarta cukup naik kereta api saja. Kalau mau kuliah di STIM saja, agar cepat menjadi orang yang berguna. Kepala desa namanya Pak Hadi. Ada kampus terkenal dekat Ngeruki. Rektornya yang bernama Sudarmadi. Semoga kian jaya dan diberkahi. Allahumma amin. Cendrawasih di Siburung Irian, konon hingga berpasang-pasangan. Terima kasih atas perhatian.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta, Ustadz Sudarmadi Putra MUD atas sambutannya. Sambutan selanjutnya dari pengurus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasulih. Yang kami hormati perwakilan dari koordinator Kopertais wilayah 10 Jawa Tengah, Bapak Ibu dari kedinasan yang dibahagiakan Allah, tentunya kepada Senat STIM Surakarta yang kami hormati, Ketua STIM Surakarta yang kami hormati, para pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'min, para wali wisudawan wisudawati arsyadakumullah, dan tamu undangan yang pada kesempatan ini insyaallah dimuliakan oleh Allah, yang kami cintai dan kami banggakan, para hirijin hirijat STIM Surakarta. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan segala nikmat dan rahmat kemurahan yang dianugerahkan, alhamdulillah, semua kita diberikan kesempatan untuk bisa menyaksikan, menghadiri sebuah peristiwa besar di mana putra-putri kita pada kesempatan ini telah mengakhiri dari sebuah proses pendidikan tinggi dan melaksanakan wisuda, dan mereka punya hak untuk menyandang gelar SPD. Biasanya saya suka melintir SPD ini kepanjangan seneng patos duit, ya kan ya. Artinya bahwa mereka telah beranjak dewasa dan insya Allah
kedewasaan ini akan selalu terukir beriring dengan nasaih, petuah yang diberikan oleh pimpinannya. Dan saya hanya ingin menambahkan bahwa tidak ada lezat dan manisnya gelar ketika kita tidak mengimbangi dengan lezat dan manisnya iman. Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Insyaallah ketika ini selalu menjadi panduan hidup kita, maka gelar sarjana yang telah diraih bukanlah sesuatu yang sia-sia. Terlebih ketika beliau Rasulullah dihampirkan dengan pertanyaan, man afdhalun nas ya Rasulullah, faqala atqahum. Subhanallah. Tidak hanya sebatas menunjukkan apa yang tadi telah diikrarkan dalam janjinya, tapi menambahkan untuk semakin dewasa dengan ketakwaannya. Ciri daripada sarjana yang kompetitif, sarjana yang tidak akan tergerus oleh masa depan, ketika beliau Rasulullah hanya mengisyaratkan dengan apa yang disabdakan, al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Artinya sarjana yang punya perspektif, tidak menjadi sarjana yang impulsif, artinya hanya ingin menikmati sesuatu tanpa proses. Insya Allah dengan segala prestasi kami hanya bisa memberikan tahniah. Barakallah wa baraka alaikum al-khirrijin hirrijat. Mudah-mudahan semua kalian menjadi wisudawan, wisudawati, sarjana yang sukses dan berhasil, tidak hanya untuk saat ini, tapi mudah-mudahan juga sukses ke depan, dan insya Allah hidup dengan panduan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempatkan beliau Rasulullah sebagai model dalam kehidupannya untuk menggapai kemuliaan di kehidupan ukhrawi yang tentunya ini akan beriring dari segala apa yang dihampirkan oleh para wali. Sekali lagi kami juga menyampaikan terima kasih atas segala peran serta para wali yang pada saat ini ikut bahagia mendampingi putra-putrinya. Lelah panjenengan semuanya, segala upaya proses yang telah diberikan, hari ini telah muncul anak-anak yang insya Allah punya masa depan. 30 juz yang tadi dihafal oleh sebagian, IPK yang diraih oleh sebagian, dan tentunya prestasi-prestasi yang lain. Sebuah keyakinan yang harus tetap beriring optimisme untuk semua kita, utamanya STEAM dengan segala keterbatasannya, dengan segala fasilitas yang mungkin tidak segemilang kampus-kampus yang lain, tapi insya Allah kita selalu dimotivasi ijtihad, wala taksal wala takun ghafila fanadamatul uqba liman yatakassal. Ini sedikit dari kata sambutan kami selaku yang dituakan bersama pengurus, pembina dan pengawas di Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'min, memberikan sedikit kata sambutan ini dengan harapan mudah-mudahan wisuda ini akan menjadi starting point, artinya titik memulai untuk loncatan-loncatan yang akseleratif, loncatan yang lebih cepat untuk mewujudkan angan, sehingga kita tidak harus menjadi orang yang ajiz, orang yang dhaif, artinya hanya mengandai-andai, tapi lakukanlah dengan action amal nyata, fa insyaallah segala keberkahan akan diberikan oleh Allah untuk semua kita insyaallah. Akhirnya sekali lagi greeting tahniah saya untuk para wisudawan, wisudawati. Mudah-mudahan samir yang digelar dan kucir yang telah dipindahkan itu hanyalah simbol saja, maknanya Anda sudah dewasa, tidak lagi harus merengek kepada kedua orang tua, tapi tunjukkanlah bahwa sarjana STEAM mampu berdiri di atas kaki sendiri untuk mewujudkan angan cita-cita nyata yang selalu beriring ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan apa yang tadi telah saya ketengahkan, bahwa menjadi sosok muslim yang baik ketika dia tidak menyia-nyiakan kesempatan, dia akan selalu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan berguna. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini yang mesti harus diukir di dalam hati para sarjana STEM. Mudah-mudahan dengan yang seperti itu akan mewujudkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri, seperti yang telah saya sampaikan dalam angkatan kedua. Saya mengingatkan kepada para khirijin khirijat, anta isa lil akhirin wa laysa li nafsika faqat. Hiduplah kamu untuk yang lain dan bukan hanya untuk dirimu saja. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Insyaallah kemanfaatan yang lebih yang diberikan kepada ummah akan menunjukkan eksistensi kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Ini sekedar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kata sambutan yang tentunya selalu diingatkan, khairul kalam qalla wa dalla. Saya kira ini saja, kurang lebihnya mohon maaf kepada semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada para tamu undangan yang rawuh di kesempatan munasabah wisuda STEM ini. Mudah-mudahan doa panjenengan akan memberikan keberkahan untuk lembaga kami, lembaga Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'min, dengan segala amal usahanya. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. أشهد أن لا إله إلا الله الخالق المعبود وأشهد أن محمدا عبد الصديق المحمود. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم inna fi dzalika laayatin lil alamin. Shadaqallahul azim. Ketua Senat, Ketua STEM dan anggota, para pengurus yayasan, para tamu undangan, para wali wisudawan, dan yang paling berbahagia para wisudawan, karena saya yakin yang paling bahagia itu orang yang diwisuda, karena sudah terlepas dari beban terutama nyusun skripsi. Nggak tahu apakah nanti setelah ini nulis lagi atau tidak, wallahu a'lam. Ini tantangan yang paling berat bagi yang paling nilainya paling baik, terutama yang tadi dapat penghargaan karya tulis ilmiah. Mestinya kedepannya ini adalah bukan yang terakhir, tapi yang pertama. Awal memulai langkah awal itu ya ketika di wisuda. Tapi ini luar biasa STEM. Saya itu pernah ngajar di tahun-tahun awal ya Pak Fajar Sotik. Ini wisuda paling luar biasa, karena di wisuda ada yang namanya Joko Widodo. Jadi presidennya saja di wisuda oleh STEM. Ini kan luar biasa.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat perguruan tinggi di Indonesia, itu jumlahnya hampir 4.686 Bapak Ibu sekalian. Jadi tantangan wisudawan itu berat. Jadi antara bahagia dan sedih. Dari 4.000 perguruan tinggi itu, kalau dikalikan per mahasiswa yang diwisuda 500, itu sudah 2.500 orang yang diwisuda. Bisa macam-macam, bisa jadi wira swasta, jadi guru, yang paling bahaya adalah jadi pengangguran. Jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Jadi kesana kesini bawa ijazah terus. Nah, ini tantangan besar bagi perguruan tinggi dan alumni serta mahasiswa dan termasuk pengelola yayasan pendidikan tinggi. Setidaknya ada 4 tantangan perguruan tinggi. Karena yang namanya perguruan tinggi di Indonesia itu jenisnya banyak, Bapak Ibu sekalian. Pertama namanya universitas, yang kedua institut, yang ketiga sekolah tinggi, yang keempat akademi, yang kelima politeknik, kemudian sekolah vokasi, yang terakhir pemerintah mengadakan akademi komunitas, yang paling ragil adalah Ma'had Ali. Jadi ada 4 tantangan besar bagi perguruan tinggi. Pertama, perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Ini tantangan STEAM, Pak Ketua. Apakah mereka yang sudah lulus dibiarkan saja? Ataukah perlu pendidikan dan pelatihan lanjut? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, menurut telaah McKinsey, nanti di 2030 itu akan hilang jenis pekerjaan itu banyak, Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut yang saya tulis, kebetulan saya WA-kan ke Pak Fajar. Jadi ke depan itu Bapak Ibu sekalian akan hilang 400 sampai 800 juta kehilangan pekerjaan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena otomatisasi pekerjaan. Sekarang penjaga parkir tidak mesti orang, Bapak Ibu sekalian. Penjaga tol tidak mesti orang. Pegawai bank sekarang ini Pak Bu, itu akan hilang pekerjaannya karena digantikan oleh HP, internet banking. Jadi kita yang punya uang diambil sendiri, disimpan sendiri, diambil sendiri, tidak ada yang melayani. Yang melayani diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti pekerja orang itu akan kehilangan pekerjaan sebanyak itu. Nah, ini selaras seperti yang dikatakan oleh, kalau tidak salah, Ali bin Abi Thalib, "Attibu auladakum fa innahum makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum." Nah, kira-kira STEAM melakukan itu atau tidak? Didiklah para mahasiswa, karena mahasiswa itu diciptakan pada zaman yang berbeda. Karena mereka nanti kan akan menghadapi murid yang namanya bahasa Arab. Itu anak-anak sekarang paling tidak percaya diri, Bapak Ibu sekalian. Itu kita alami di IAIN. Kepercayaan diri orang yang belajar bahasa Inggris dengan belajar bahasa Arab itu berbeda, Bapak Ibu sekalian. Coba anak-anak kita, anak-anak SD, AMI, Sanawiyah, itu nggak banyak yang paham benar bahasa Arab. Ini tantangan berat bagi STEAM dan alumni. Bahasa Arab itu kalau kita lihat hanya sebatas
doktrinnya adalah bahasa surga, berarti kita nanti meninggal dunia masuk surga nggak perlu belajar bahasa, otomatis bisa bahasa Arab. Nah ini doktrin yang mengkhawatirkan kalau menurut saya. Sementara belajar bahasa Arab itu, ya Allah Karim, saya belajar bahasa itu kebetulan ya hanya di diniyah, Bapak Ibu sekalian. Madrasah diniyah dari kelas 1 sampai kelas 5. Kenapa saya bisa? Karena kebetulan yang mendidik saya bahasa itu ya bapak saya. Itu yang namanya Rab anak-anak sekarang nggak paham, Bapak Ibu sekalian. Mubtada, khobar saja kadang-kadang nggak paham. Anak-anak MI, ini tantangan para alumni, bagaimana menyediakan pembelajaran bagi anak-anak biar semangat belajar bahasa Arab. Jangan diberi satu gepak ijazah rentetan nilai. Dan tidak mungkin keempat-empatnya, kadang-kadang ada yang lemah. Nah ini yang perlu disiasati oleh STEM. Tadi saya menggarisbawahi sambutan dari Pak Ketua, tadi kan mau menjadi World Class Islamic University gitu ya. Nah world class-nya yang seperti apa? Jadi kalau minimal seperti apa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi di era masa silam di zaman kejayaan Islam, ijazah itu tidak semua keahlian muncul di ijazah. Nah ini yang berat. Dan tidak lazim. Walaupun tidak lazim, ternyata SIM itu kan nggak mungkin kan? Jenengan lulus SIM C kemudian boleh mengendarai mobil, nggak boleh. Jenengan SIM C roda 4 kemudian mengendarai tronton, tidak boleh. Ini yang sebenarnya yang dimasukkan kompetensi dalam Islam, Pak Bu. Jadi satu orang itu kalau kaliannya satu ya satu, beri jasa satu. Nah ini juga dialami di awal-awal sejarah pesantren kita, Bapak Ibu sekalian. Seorang kiai semua. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tantangan yang kedua, bagaimana peningkatan kebutuhan akan pembelajaran seumur hidup. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang pertama, kalau kita boleh ambil makalah, saya nggak tahu ini hadis atau makalah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Saya cari-cari, katanya bukan hadis. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa Islam itu sesuai dengan perkembangan zaman. Orang itu harus belajar terus. Karena kalau berhenti belajar berarti selesai. Kemudian tantangan yang kedua, perkembangan kebutuhan dan ekspektasi dari konsumen, yaitu siswa dan mahasiswa. Nah pertanyaan mendasarnya, kalau saya menghitung di seluruh Indonesia, perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang memiliki jurusan pendidikan bahasa Arab itu ada 88. Di luar perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, ditambah yang punya jurusan bahasa dan sastra Arab. Kira-kira pembedanya apa STEM? Pencirinya kira-kira apa? Apa bedanya jurusan PBA di STEM dengan PBA di IAIN Surakarta? Apa bedanya PBA di STEM dengan jurusan bahasa dan sastra Arab di UNS? Nah ini yang harus menjadikan penting bagi pengelola perguruan tinggi. Apa kira-kira pembedanya? Kayak kira-kira Mas alumni, jenengan tahu persis nggak kira-kira apa bedanya jenengan lulus S1 PBA di STEM, Mas? Apa kira-kira pembedanya? Bukan saya berada di pondok, bukan itu. Pembedanya apa? Nah ini tugas pimpinan STEM. Kira-kira pembedanya apa? Nah nanti kalau
itu kemudian dikembangkan menjadi Ngeruki adalah kampung Arab, itu luar biasa. Jadi setiap saat itu bahasa Arab terus. Tapi kalau nggak ada susnya ya susah. Nggak ada polisi pemantaunya susah. Beraninya cuma assalamualaikum, waalaikumsalam kan begitu. Sama jatuh innalillahan begitu. Ya cuma begitu dalam masa percakapan cuma innalillah, subhanallah, astagfirullah. Itu kan bukan percakapan bahasa Arab. Nah nanti dilihat kira-kira kebutuhan mahasiswa dan alumni serta guru-guru bahasa Arab berapa? Apa saja? Sudah dihitung Pak Ketua, kira-kira guru bahasa Arab di Solo Raya itu ada berapa? 250. Yang sudah dilayani oleh STIM berapa? 100. Itu kaitannya dengan kompetensi apa? Maharoh apa? Pengajaran. Kalau pengajaran itu Pak Bu, rata-rata guru-guru kita itu canggih metodenya, tapi kontennya lemah. Walaupun ada diktum kan dinyatakan kan bahwa metode itu lebih penting daripada isi. At-tariqatu ahammu minal maddah. Iya, tetapi maddah itu juga penting, sangat penting. Orang bisa ngomong itu kalau punya bahan. Kalau nggak punya bahan cuma diulang-ulang. Karena cuma mengandalkan at-tariqah. Nah ini coba dilacak ulang. Karena saya menemukan, saya melakukan penelitian untuk guru-guru PAI Bapak Ibu sekalian. Saya temukan lemahnya guru-guru PAI kaitannya dengan penguasaan konten keislaman Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan juga terjadi di guru bahasa Arab. Ini yang jadi problem. Ini yang perlu dipecahkan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kebutuhannya apa? Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam mengajarkan bahasa, setidaknya harus dipahami yang namanya anak, mahasiswa, murid itu tidak ada yang bodoh Bapak Ibu sekalian. Walaupun guru-guru kita itu kalau kita nggak bisa menguasai itu dianggap bodoh kan? Tidak ada murid yang bodoh Bapak Ibu sekalian. Yang ada murid itu menguasai satu kecerdasan dari 8 kecerdasan Bapak Ibu sekalian. Ini yang kadang-kadang guru melakukan kesalahan yang fatal. Menuduh muridnya bodoh, setelah menuduh muridnya bodoh disuruh belajar. Wah bodoh man bawa sinau, wis bodoh rasa kon sinau. Lha nek ngono kan berarti sing menuduh bodoh kan bodoh. Wah bodoh man to. Bawa sinau wis bodoh ndak kon sinau. Ya wis rasa kon sinau. Kan ngapa liyane begitu? Itu tantangan yang kedua Bapak-Ibu sekalian. Jadi setiap anak, setiap murid, setiap mahasiswa, setiap manusia memiliki satu kecerdasan dari 8 kecerdasan yang dikonsep oleh Howard Gardner. Jadi Allah itu adil Bapak-Ibu sekalian. Yang namanya pemain sepak bola itu kan cerdas olahraga Bapak-Ibu sekalian. Ya nggak usah suruh ngitung matematika. Masa harus belajar fisika bagaimana menendang bola biar gol, itu tidak bisa. Dia cerdasnya di fisik. Jadi tidak perlu belajar yang lainnya. Belajar yang lainnya itu hanya komplementer, bukan yang utama. Salah itu pemain bola, dia bisa berdakwah lewat sepak bola. Dia sujud syukur. Wah itu dakwah luar biasa. Nanti pikirkan Pak Ketua STIM, kalau bisa STIM membuat jurusan olahraga. Dalilnya jelas kan? Didiklah anak-anak kalian berenang, memanah, dan berkuda. Jelas loh Pak Ketua. Jadi dulu saja iya. Karena sudah berkali-kali saya menawarkan pada UIN Bapak Ibu sekalian ketika pertemuan Forum Wakil Rektor 2, saya katakan lemahnya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri terutama yang UIN tidak pernah berpikir mendirikan jurusan olahraga. Sementara perintahnya jelas. Perintahnya kan jelas. Di
didiklah anak kalian berenang. Berarti cabang olahraga renang. Berarti punya pusat bisnis kolam renang. Nanti kolam renang syariah. Jadi ada laki, ada perempuan. Wah, itu nanti Al-Mu'min punya, Bapak pengurus yayasan punya kolam renang. Luar biasa pendapatannya, Pak. Itu yang kedua, Bapak sekalian. Tantangan yang ketiga, perkembangan model bisnis dan teknologi. Bapak sekalian, berkaitan dengan perkembangan bisnis dan teknologi, kita lihat Bapak sekalian, matahari semakin lama semakin tutup. Semua